Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib yang masyhur dengan matan Abi Suja' fil Fiqh Syafi'i. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 132. Pembahasan tentang hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Wal hajru ala sittatin. Bermula hajar itu sabit di atas 6. Jadi hajar di sini maksudnya pembatasan terhadap tindakan seseorang. Ada beberapa orang dalam Islam yang dibatasi tindakannya, khususnya berkaitan dengan harta. Dia tidak boleh menggunakan hartanya. Kenapa? Karena menjaga hak orang lain nanti. Jadi ada beberapa orang yang perlu dihajar. Arti dihajar ini bukan ditempeleng, dihajar berarti dibatasi geraknya. Dibatasi tasarruf atau tindakannya yang berkenaan dengan harta yang dimilikinya. Dan bermula hajar itu sabit di atas 6. As-sabiyyu wal majnunu was-safihu wal mubadziru limalihi wal muflisu alladzi irtakabat hudduyun. Bermula yang pertama itu si sabi, khabar mubtada mahdzuf. Si sabi anak kecil, wal majnun orang gila, was-safih was-safihul mubadziru, si safih lagi yang mubazir. Yang mubazir ia bagi hartanya. Arti mubazir ini yang boros, tidak menempatkan harta pada tempatnya. Nanti kita lihat penjelasannya. Wal muflis, dan si muflis. Muflis mudahnya orang yang bangkrut. Bangkrut alladzi irtakabat hudduyunu, yang mengendarai akannya oleh hutang-hutang, oleh banyak hutang. Ada seseorang dia bangkrut, kemudian dia punya banyak hutang. Jadi terhadap sisa harta yang dia miliki, dia tidak boleh menggunakannya sembarangan nanti. Kemudian wal maridul makhufu alaih, dan orang yang sakit yang ditakutkan kepadanya. Orang yang sakit yang dikhawatirkan kepadanya, sakit mau meninggal. Fima zada, pada ma yang lebih ya nyama ala sulus, di atas 1/3. Wal abdul ladzi, dan si hamba alladzi lam yu'zan, yang tidak diberi izin baginya si hamba fit tijarah, dalam perdagangan. Kita lihat satu-satu. Jadi bermula hajar itu sabit di atas 6 pembatasan. Yang pertama anak kecil. Anak kecil berarti tidak boleh menggunakan hartanya. Dia punya banyak harta, nggak boleh sembarangan dia beli mobil sendiri, ini itu nggak boleh. Beda lagi kalau jajan, tentunya beda. Ini tasarruf yang besar. Wal majnun orang gila juga. Kemudian si safih orang bodoh yang membuang-buang ia bagi hartanya. Kita lihat nih si safih maksudnya apa. 3. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tu sufha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau memberikan akan si safih, kan orang-orang yang bodoh, amwalakum akan harta kamu. Harta allati ja'alallah, yang telah menjadikan oleh Allah bagimu qiyaman, akan pengurusan. Artinya Allah melarang memberikan harta kepada si safih, harta yang sedang kita jaga. Tu'tu artinya tu'tu, engkau berikan. As-sufaha, apa arti as-sufaha? Jam'u safihin. Sufaha ini kalimatnya jamak, mufradnya safih. Wa huwa alladzi la yuhsinu tasarrufa bil mal. Si safih yaitu orang-orang yang tidak bagus ya akan menggunakan harta. Tidak bisa menggunakan harta. Artinya wa yad'uhu fi ghairi mawadhi'ihi, meletakkan ia akannya harta pada bukan tempatnya. Yang suka membeli hal-hal yang tidak penting. Jadi orang yang bodoh seperti itu nggak boleh dibebaskan menggunakan hartanya. Tentunya walinya yang akan memenuhi kebutuhannya. Amwalakum, tadi amwalakum nusibal malu ilal jami, dinisbahkan akan harta kepada jami. Janganlah engkau memberikan akan si safih akan harta-harta kamu. Ya. Kenapa di sini Allah menyatakan harta kamu? Li'annahu malullah, karena harta itu harta Allah.
Walil ummah hakun fih, dan sabit bagi umat itu ada hak padanya harta. Jadi kita menggunakan harta Allah. Wa in kana milkan khasan lil fardi, sekalipun dia dayanya harta itu milik khusus bagi seseorang. Jadi secara zahir memang itu milik kita. Artinya Allah memberi kita hak milik, yang pada hakikatnya ya harta Allah semuanya. Qiyaman artinya pengurusan. Apa arti qiyaman? Qawama ma'aishikum, sebagai penegak kebutuhan hidup kamu. Wa qada'i hawaijikum, dan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan kamu, bihadil amwali, dengan ini segala harta. Jadi di sini maksudnya ada larangan Allah, janganlah engkau memberikan. Berarti gerakan tasarruf si safih ini terbatas. Wa qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan, maka jika adalah si alladzi, yang sabit di atasnya si alladzi itu hak, itu safih, au dha'ifan, atau lemah, au la yastati'u ayyumilla, atau bahwa tidak sangguplah bahwa mendikte oleh dia, fal yumlil waliyuhu, maka hendak mendiktilah oleh walinya, bil adli, dengan adil. Ini ayat tentang hutang. Maksudnya di sini, coba kita lihat penjelasannya. Alladzi alaihil haq, si alladzi yang berat di atasnya oleh hak. Artinya siapa? Mustaden, orang yang berhutang. Ini ayat-ayat yang paling panjang tentang hutang. Maka jika adalah si alladzi yang sabit di atasnya si alladzi itu hak. Jika adalah orang yang berhutang itu orang safih atau orang lemah akalnya, tidak mampu mendikte ia, maka yang mendikte walinya, artinya didikte ketika membuat penulisan surat hutang, yang mendikte walinya. Ya, jadi beliau mengartikan alladzi alaihil haqqu, yaitu al-mustaden, orang yang berhutang. Bila ada orang yang berhutang itu orang yang lemah. Lemah kenapa? Disagarin, karena kecil, au ikhtilali aklin, atau cacat akalnya. La yastati'u ayyamillah, tidak mampulah bahwa mendikte ia, ayyumillah. Artinya apa? Tidak bagus mendikte. La yuhsinul imla, tidak bagus ia akan mendikte li akdaten, untuk membuat satu li uqdah, karena mungkin terikat, gangguan fi lisani, li uqdah, karena ada gangguan pada lidahnya, wa nahwiha, dan seumpamanya uqdah, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mendikte. Wal imla huna, jadi arti dikte di sini yaitu ayyaqra'a alal katib, bahwa membaca ia kepada penulis, aqdadden, akan akad hutang, liyak tubahu, supaya menulis ianya si penulis akannya hutang. Orang yang berhutang dia lemah, cacat akalnya, tidak mampu untuk mengungkapkan dia punya hutang berapa segala macam. Itu yang menulis walinya. Artinya dia di bawah kendali wali. Dari sini para ulama memahami bahwa orang-orang yang seperti itu berarti gerakannya terbatas. Kita lihat di sini. Wajhul istidlali bil ayat, bermula cara mengistidlal dengan ayat. Anallaha ta'ala akhbara, wa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu ya Allah, annaha ulaik, wa sungguh mereka semua itu yanubu anhum, menggantikan untuk mereka, auliyahum, oleh wali-wali mereka, fit tasarrufat, dalam segala kegiatan tasarruf yang berkaitan dengan harta. Wahwa makna hajar. Jadi itulah makna hajar. Makna hajar itu berarti dibatasi geraknya, segala keperluannya yang berkaitan dengan harta diurus oleh walinya. Itulah makna hajar. Berarti ayat tersebut menjadi dalil tentang berlakunya hajar. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan, wa qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa betalul yatama hatta iza balagun nikah, uji olehmu akan anak yatim hingga apabila sampailah mereka akan nikah. Sampai nikah maksudnya sampai balik. Bila sampai oleh mereka akan batasan balik, fa in anastum minhum rusyda, maka jika engkau rasakan, anastum, engkau rasakan dari mereka akan kepinteran. Anak-anak yatim yang sudah balik itu sudah pinter, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan olehmu kepada mereka akan harta mereka. Jadi harta baru diserahkan ketika sudah balik dan pinter. Ini menunjukkan apa? Kalau balik tidak pinter, berarti hartanya masih ditahan, supaya tidak salah menggunakan harta. Ibtalu dalam ayat. Wabtalu ay ikhtabiru, uji olehmu. Al-yatama, anak yatim, jam'u yatimen.
Yatama jamak mufradnya yatim. Wahwa man la walidalah. Yatim itu yaitu orang-orang yang tidak memiliki ayah. Masih kecil tidak memiliki ayah, belum balik anak yatim. Balaghun nikah, sampai oleh mereka akan nikah. Apa maksud sampai nikah? Asbahu ahlan li zawaj. Artinya jadilah mereka itu ahli bagi zawat pernikahan. Kalau mau menikah udah bisa. Jadi wal murad al buluk, yang dimaksud di sini balik. Jadi kembali ke ayat, uji olehmu akan anak yatim apabila sampai mereka akan balik. Nah. Fa in anastum, apa arti anastum? Anastum lamastum. Engkau merasakan, wa araftum, engkau tahu, rusdan, pinter, salamat ta'aklin, selamat akalnya, wa husna tasarufin, bagus tindakannya, wasilahi dinen, baik agamanya, baru diberikan harta. Faqad dallatil ayah, maka sungguh menunjukkan oleh ayat ala annalladzi la yulmasu fihi rusdu la yudfa'u lahu maluh. Menunjukkan oleh ayat bahwa sungguh si alladzi yang tidak dirasakan padanya si alladzi akan rush, dia tidak ditemukan kepintarannya. La yudfa'u lahu, tidak diberikan baginya si alladzi itu akan hartanya. Wa yuhjaru alaih, dan dihalangi, dibatasi akan dianya harta di atasnya ya alladzi. Nah, kembali ke atas. Jadi hajar itu di atas 6 golongan, anak kecil, orang gila, si safih yang mubazir hartanya. Kemudian al-muflis, orang yang bangkrut alladzi yang mengendarai akannya oleh hutang. Maksudnya bangkrut dan banyak hutang. Sisa harta yang dia miliki nggak boleh dia gunakan sembarangan. Karena harta itu tentunya harus digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, satu di sini. Dalilnya apa? Satu, Rawa Malik telah meriwayatkan oleh Imam Malik an Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar qala berkata ia, ala innal asaife Juhainah, ketahui olehmu bahwa sungguh asaife nama orang ini, bahwa sungguh asaife yaitu asaife Juhainah radhiya min dini, telah rela ia dari hutangnya, wa amanatih, apa maksudnya? Telah rela ia min dainihi, dari hutangnya dan dari amanahnya. Rela ia min dainihi wa sungguh asaifa ajuhaina, rela ia min dainihi, rela ia daripada agama, kayaknya ini dinihi, dari agamanya dan dari amanahnya. Bahwa dikatakan orang sabakal hajjah, mendahului ia akan orang haji. Faddana kita hal ini, hal keadaan si asaife itu yang faddan. Arti faddan berhutang. Hal keadaan dia itu yang faddana, yang memiliki banyak hutang, mu'ridan anil wafa, lagi yang berpaling ia dari membayar. Jadi asaife ini orang yang banyak hutang dan tidak mau membayar. Fa asbaha waqad arina bih, maka telah jadi ia waqad arina bihi. Waqad arina bihi, dan sungguh telah rina, majhul dari rina, telah berbelit-belit ia dengannya hutang. Jadi maksud rina bihi, berbelit-belit ia, telah dibelit-belit ia dengannya hutang. Maksud dibelit-belit hutangnya banyak banget. Si asaife itu dia udah banyak banget hutangnya. Faman kana lahu indahu syai'un falyahdir gadan. Ini kata Sayyidina Umar, maka barang siapa yang ada ia baginya seseorang di sisinya asaife itu sesuatu, maka hendak hadir ia besok. Yang punya hutang sama dia besok datanglah. Fa inna bai'u malih, karena sungguhnya kami itu akan menjual hartanya. Wa qasimuhu, dan akan membagikan hartanya baina ghuramaih, antara orang-orang yang memiliki piutang padanya. Nah, jadi begitu yang menjadi dalil di sini. Jadi harta si Usaife ini ditahan oleh Sayyidina Umar. Beliau bikin pengumuman, siapa yang punya hutang sama dia datanglah besok, karena fa'inna, Sayyidina Umar itu akan menjual hartanya. Ini dibuang nunnya karena jadi mudhaf. Fa'inna ba'i'u malih, kami akan menjual hartanya, wa qasimu, akan membagikan hartanya baina ghuramaih, antara orang-orang yang memiliki hutang padanya. Kemudian beliau mengingatkan,
Summa iyyakum wad-din, kemudian tinggalkan olehmu akan berhutang. Fa inna awalahu hammun wa akhirahu huzunun. Karena sungguh awalnya hutang itu hammun duka, wa akhirahu huzunun, dan bermula akhirnya hutang itu gundah. Ya, itulah hutang. Kalau bisa menghindari hutang, karena awalnya kita terasa terhina diri, mungkin hammun, gundah gulana, pada akhirnya juga gundah, sedih, nggak bisa bayar hutang. Faddan dalam hadis istadana, berhutang ya. Oh, berarti faddana ini dari dana, kemudian ditambah bab. Iddana, ittadana, dana, ittadana, kemudian ta dirubah jadi dal. Jadi iddana, berhutang ia, istadana. Mu'ridan anil wafa, walam yufi duyunahu, tidak membayar ia akan hutangnya. Watahawa nabiha, dan menyepelekan ia dengannya hutang. Rina bihi artinya tarakama alaihi minad duyun, artinya tarakam, berlipat ganda kepadanya dari hutang, ma la yastati'u, oleh ma yang tidak mampu ia wafa'ahu akan membayarnya hutang. Jadi rina bihi, hutangnya banyak banget, dibelit dengannya hutang. Hutangnya berlapis-lapis. Urama jam'u gharim, gharim mufrad. Gharim artinya sahibuddin, pemilik hutang. Watut laku alil maden, dan diitilakkan juga kepada si maden, orang yang berhutang. Ini dalilnya berarti. Makanya orang yang bangkrut tadi punya banyak hutang, tidak membayar hutang, dia nggak boleh dibebaskan menggunakan hartanya. Nah, jadi hartanya ditahan untuk membayar hutang-hutangnya. Itu dalilnya. Kemudian wal maridul makhufu alaih, dan orang sakit yang ditakutkan di atasnya orang sakit mau meninggal. Nggak boleh dia menggunakan harta sembarangan, dijual semua harta. Kenapa? Menjaga hak waris. Ya, jadi kalau orang yang sakit berarti yang ditahan fima zada, pada ma yang lebihnya di atas sepertiga. Ya, di atas sepertiga. Kalau sepertiga bolehlah dia mau menggunakannya untuk wakaf lah, untuk hadiah ke siapapun, nggak apa-apa. 2/3 buat warisnya. Ya, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Dan si hamba alladzi yang tidak diberi izin baginya si hamba dalam perdagangan. Ya, mana dalilnya tadi? Ai al maut, yang ditakutkan di atasnya si sakit, ai kematian. Nah, kematian min maradhihi, dari sakitnya, sakit yang mau sampai kepada kematian. 3. Mana 3? Sepertiga boleh. Mana dalil kalau sepertiga yang boleh digunakan oleh orang sakit? Dalla ala dzalik, menunjukkan kepada demikian oleh ma rawahul Bukhari, oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berkata ianya Sa'ad, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, Rasulullah menjenguk ia akan aku. Jadi Rasulullah datang ke rumah Sa'ad menjenguk Sa'ad sakit, hujjatal wada, pada tahun haji wada. Ya, min waja'in ishtadda bidari, karena sakit yang sangat-sangat ianya sakit denganku. Jadi ketika itu Sa'ad sakit, Nabi datang menjenguknya. Fakultu, maka aku kata Sa'ad, ini qad balagabi, sesungguhnya aku itu sungguh telah sampai denganku, minal wajah, dari sakit. Aku sakit. Wa ana zumalin, dan aku ini orang yang memiliki harta. Wala yarisuni illa bunah, dan tidak mewarisi akan aku kecuali seorang anak perempuan. Aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Afatasaddaqu bisulusai mali, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala, berkata ya Nabi, la, tidak, enggak boleh 2/3. Aku kata bisyatri, dengan separuh, setengah. Faqala, Rasul berkata tidak boleh juga. Summa qala, kemudian berkata ianya Rasul, asulus, sepertiga, kabirun, bermula sepertiga itu besar. Ai kasirun, sepertiga juga banyak. Innaka antadara warasataka aghniya khairun, bahwa engkau tinggalkan akan warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik, min antadarahum, dari bahwa engkau meninggalkan akan mereka alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta oleh mereka kepada manusia. Nah, jadi lebih baik meninggalkan waris dalam keadaan kaya daripada dalam keadaan miskin, daripada ketika sakit semua harta dihabiskan. Balaghabil minal wajah, sampai denganku dari sakit, artinya
mablagan syadidan, akan sampai yang sangat, atau kamu yang aku mengira darinya sakit akan kematian. Jadi balagabi minal wajah, sakit benaran, sakit-sakit yang bisa-bisa meninggal dalam sakit tersebut. Bisyatri ay bin nisfi. Alah fuqara yatakaffafun, artinya yas'aluna bi akufihim. Yatakaffafun artinya meminta oleh mereka dengan telapak tangan. Orang meminta kan suka menghamparkan telapak tangan. Makanya yatakaffafun dia meminta dengan menghamparkan telapak tangan. Au yatlubuna ma fi akufin nas, atau mereka meminta akan ma yang ada pada telapak tangan manusia. Nah, ini dalilnya bahwa boleh orang sakit menggunakan harta sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian apa lagi? Kita lanjutkan. Wa tasarrufu sabi wal majunin wasafihi ghairu sahih. Dan bermula tasarruf si sabi, tasarruf seperti di awal, yaitu tindakan yang berkenaan dengan harta. Apa menjual, apa membeli sesuatu dengan bayaran harta. Bermula tasarruf si sabi, orang gila dan si safih itu tidak sah, nggak sah dia, nggak boleh. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna ayani malihi. Dan bermula tasarruf si bangkrut itu sah ya pada tanggungannya, ketiadaan pada in hartanya. Orang yang bangkrut tadi, muflis ini orang akalnya sehat, cuma dia bangkrut. Bagaimana kalau dia berjual beli, sah nggak? Tasarruf si muflis sah ya pada tanggungan, tapi dia membayarnya nanti dengan bukan dengan harta yang dia miliki. Nah, misalkan ini saya membeli ini, saya ngutang, bayarnya tahun depan. Kalau penjual setuju nggak apa-apa, nggak boleh diambil buat bayar dari harta yang sudah ada, karena harta yang sudah ada ini buat membayar hutang-hutangnya. Nah, jadi tasarruf si muflis sah ya pada tanggungannya, bukan pada in hartanya. Nggak boleh hartanya langsung yang digunakan untuk tasarrufnya. Tapi kalau dalam tanggungan semacam dia berhutang, boleh-boleh saja. Kalau yang mengutangi dia membolehkan. Wa tasarruful maridi fi ma zada ala sulusi mauqufun ala ijazatil warasati min ba'di. Bermula tasarrufnya orang sakit pada ma yang lebih ya di atas sepertiga itu terhenti kepada pembolehan waris. Waris min ba'dihi dari sesudahnya dia, sesudahnya si sakit. Bagaimana orang yang sedang sakit tadi, sakit parah, boleh nggak dia menggunakan harta yang lebih dari sepertiga? Boleh, kalau dapat izin dari waris. Tapi kalau waris tidak membolehkan, dia nggak boleh menggunakannya. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmati, dan bermula tasarruf si hamba itu ada ya dalam tanggungannya si hamba. Yutba'u yang diikutkan dengannya si hamba ba'da itqihi, sesudah merdekanya si hamba. Bagaimana seorang budak, boleh nggak dia misalkan membeli bukan atas nama sayyidnya ini, karena hamba yang tidak diberi izin oleh sayyid untuk berjualan. Kalau dia membelikan sesuatu katakanlah, boleh, tapi penjual barang ke dia harus tahu bayarannya bukan langsung, tapi nanti dalam tanggungannya. Berarti atas nama hutang lah. Tasarruf si hamba ada ya dalam tanggungannya si hamba, bukan bayar langsung karena dia nggak memiliki harta. Yang diikutkan dengannya si hamba sesudah merdekanya, bayar nanti ketika dia sudah merdeka, ketika dia memiliki harta. Nah, begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Sampai di sini. Ini nggak ada catatan kaki di sini ya. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.